Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, malam, malam. Apa kabar semua kawan-kawan yang ada di grup? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat. Amin, 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 amin. Ya, Pak Agas, kabarku sehat dan baik. Apakah kamu yang akan melawan aku untuk berdialog sore ini? Oke, selamat petang juga untuk semua penghuni grup-grup. Semoga semua sehat-sehat, terhindar COVID-COVID, terjauh, sehat dan waras, berargumentasi secara sehat. Oke, amin, amin. Malam, 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 bro. Ya, terserah bro aja ya. Soalnya saya dengar itu di dalam Bible bro itu mengatakan, sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa, jadikanlah semua mereka muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, jadi saya ingin coba sebarkanlah Injil kepada saya itu biar saya tahu bagaimana itu Injil. Amin, 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 amin. Maaf bang, saya ingin tanya sedikit bang ya. Di dalam Matius Yesus mengatakan, sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka semua muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka apa yang telah aku ajarkan. Itu kata Yesus. Saya ingin tahu apa sih ajaran-ajaran Yesus itu yang Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengajarkan orang-orang yang percaya itu. Ya, selamat sore juga. Apa yang harus saya sebarkan untukmu, saudaraku? Sebarkanlah yang bro tahu begitu ya. Karena ada perintah di dalam Bibelnya bro, biar manusia itu percaya bagaimana itu berita baik itu, bagaimana kabar baik itu, begitu ya. Injil itu bagaimana, dan ajari, kalau mereka sudah percaya, ajarilah mereka apa yang telah Yesus ajarkan, begitu. Itu menurut Matius ya. Jadi saya ingin, sebelum bro mengabarkan Injil-Injil itu, saya ingin tahu apa sih ajaran-ajaran Yesus di dalam Bibelnya bro itu. Ya, yang diajarkan yang itu yang dituliskan empat Injil. Markus, Lukas, Yohanes, itulah yang diajarkan Yesus. Kalau menurut Anda masih ada lagi Yesus mengajarkan yang lain, coba terangkan kepada saya. Oke, inti daripada pengajaran Yesus Kristus itu sebetulnya untuk menggenapi semua apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Itulah yang diajarkan Yesus itu, yaitu semua menggenapi semua apa yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu tentang kasih. Jadi jikalau Anda tadi mengatakan atau mengutip dari kitab, kalau tidak salah itu dari kitab Matius, Yesus berkata kepada Simon Petrus, dan di atas batu karang inilah aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pergilah ke penjuru bumi dan baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan jadikanlah segala bangsa muridku. Itu memang ajaran Yesus langsung. Jadi jikalau ingin menjadi pengikut Yesus, harus jadi baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu merupakan tanda sebagai seorang pengikut Kristus. Untuk ya nanti persyaratannya itu untuk menjadi pengikut Kristus itulah harus menerima pembaptisan. Nah, itulah inti daripada pembaptisan, dan inti daripada pengajarannya itu mengajar apa menggenapi seluruh apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Oke. Oh, yang itu. Nah, di situ Yesus mengatakan semua ya, dari ini Matius, empat Injil itu ya, empat kabar baik itu, empat berita baik itu. Tidak ada Yesus mengatakan sembahlah dia. Yang ada itu dia mengatakan ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Hanya ada itu. Nah, yang saya ingin tahu, kenapa, apakah ada ajaran-ajaran Yesus yang mengatakan menyembah Yesus
Yesus menyuruh untuk menyembah dia atau gimana? Oke, jikalau ajaran Yesus itu mengatakan, sembahlah akulah Tuhan, itu secara tertulis tidak ada. Jadi dikatakan kalau di situ secara tertulis tidak ada, sembahlah aku, atau Yesus mengatakan akulah Tuhan. Itu tidak ada secara tertulis. Tetapi karena ya seperti yang Anda kutip tadi, sembahlah Tuhan Allahmu, itu kan perintah. Itu Yesus membuat perintah, jadi yang disembah itu Tuhan Allahnya. Siapa Tuhan Allahnya itu? Semua doa atau persembahan itu atau bentuk permohonan apapun itu sifatnya itu harus ditujukan kepada Bapa Surgawi. Jadi sekalipun Yesus itu Tuhan, tetapi eksistensinya karena di bumi dia tetap lebih mementingkan atau lebih meninggikan eksistensinya yang surgawi. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu, sembahlah Tuhan Allahmu, itu adalah perintah kepada manusia atau kepada para muridnya. Jadi agar semua doa, apa permohonan atau persembahan semua tertuju kepada Bapa Surgawi. Juga dikatakan Yesus juga, jikalau kamu berdoa, berdoalah Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, dan seterusnya itu. Jadi doa-doa itu dan permohonan itu atau apapun itu yang sifatnya berhubungan dengan Tuhan harus kepada Bapa Surgawi. Nah, itulah inti daripada perkataan Yesus itu, sembahlah Tuhan Allahmu. Itu diperintahkan, istilahnya disuruh agar jangan menyembah siapa-siapa kecuali Bapa yang surgawi. Oke? Oke bang, ya ini enak ini, abang ini ya, paparan abang ini enak. Jadi di dalam perjanjian lama Yesus menggenapi nubuatan atau gambar-gambaran di dalam perjanjian lama. Contoh seperti hewan bakaran, begitu kan bang? Jadi Yesus menggenapi dengan mati sekali untuk selamanya. Tidak ada lagi korban hewan bakaran. Dan nubuatan-nubuatan para nabi yang mengatakan akan datang seorang nabi, begitu kan? Seperti nubuatan Musa, seperti nubuatan Yesaya. Nah, Yesus menggenapi dengan datang ke dunia, begitu bang. Nah, yang ingin saya tanyakan ajaran kasih karunia Tuhan. Yesus mengatakan, ajarkanlah mereka apa yang telah aku ajarkan. Begitu bang. Jadi di dalam 4 Injil itu, ya sudah Paulus punya, kita tidak usah ambil. Di dalam 4 Injil itu, bagaimana ajaran-ajaran Yesus di dalam 4 Injil? Apakah Yesus pernah menghilangkan 10 hukum? Atau apakah pernah Yesus mengatakan bahwa sembahlah dia? Maaf bang, ya, yang Yesus mengatakan ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Itu Yesus mengatakan kepada iblis, ya bang. Jadi abang harus paham. Saat iblis menggoda Yesus, iblis mengatakan, jika kau betul-betul anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis para malaikat akan menyapa engkau, biar kakimu tidak terbentur oleh batu. Begitu bang. Lalu Yesus mengatakan, nyala engkau daripadaku, ya, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Begitu bang. Nah, di situ dengan jelas Yesus mengatakan sembah Tuhan Allah. Kenapa abang menyembah Yesus? Ya, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa sembahlah aku, karena aku ini Tuhan Allahmu. Tetapi di satu sisi juga Yesus tidak pernah mengatakan bahwa jangan menyembah aku, karena aku bukan Tuhan. Yesus di sini berada di netral. Karena kami mempercayai bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Satu sisi dia adalah seorang manusia, satu sisi dia adalah seorang ilahi. Paham ya? Iya betul. Ya, Anda percaya dia adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Yang saya minta ajaran Yesus, bukan doktrin gereja, bukan ajaran Yesus yang mengatakan sembahlah aku. Anda bilang tidak tertulis, tapi ada tertulis. Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu. Itu ada tertulis. Itu dari mulut Yesus sendiri yang mengatakan begitu bang. Ya, saya bukan comot-comot ayat, bukan, tapi memang ada tertulis begitu.
Kalau abang tidak percaya nanti buka Bibel abang, ya, ada tertulis begitu. Jadi abang percaya ucapan Yesus, sedangkan Yesus mengatakan, sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka semua muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka apa yang telah aku ajarkan. Apakah Yesus pernah mengajarkan untuk menyembah Dia? Yesus kan hanya menyuruh menyembah Tuhan Allahmu. Begitu bang. Ya, terima kasih. Pertanyaan sangat mantap ya. Abang ini kan menuntut sesuatu ayat yang tidak ada di Alkitab, abang maksakan harus ada. Makanya saya juga bertanya kepada abang, tunjukkan saja satu ayat bahwa Yesus mengatakan bahwa jangan nyembah aku karena aku bukan Tuhan. Saya akan memberikan satu standar yang sama. Karena memang ayat itu tidak ada, tetapi abang memaksakan kehendak abang, ayat itu harus ada. Oke, saya mengulangi lagi. Yesus tidak pernah memerintahkan seperti yang Anda katakan itu, sembahlah aku, akulah Tuhan, atau menyembah Yesus. Jadi yang ada itu semua doa atau persembahan itu atau puji-pujian itu kepada Bapa Surgawi. Jadi kalau kita mau pelajari memang secara konsep ajaran Kristen yang Tritunggal itu, Tuhan itu sudah sejak dahulu kala itu esa adanya. Cuman Tuhan yang esa itu hanya bisa dipahami kalau dengan eksistensinya yang tiga itu, yaitu eksistensi Bapa, eksistensi Putra, eksistensi Roh Kudus. Ketika berbicara tentang Bapa itu sama dengan berbicara tentang surga. Ketika berbicara tentang Putra sama dengan berbicara tentang wujudnya Tuhan itu. Ketika berbicara tentang Roh Kudus sama dengan berbicara tentang kekuasaan Tuhan. Jadi ketiga-tiganya itu adalah sebetulnya esa, cuman dijelaskan menurut eksistensinya. Itulah apanya itu, kalau memahami siapa Yesus, siapa Bapa, siapa Putra, kalau dipahami secara eksistensi. Jadi tentang yang Anda maksud itu, apa yang penggenapan dari kitab Perjanjian Lama itu, makanan-makanan atau apa dan segala macam itu sebetulnya itu hanya bersifat untuk para imam, untuk menjalankan tentang makanan haram-haram itu kan bukan untuk semua manusia atau seluruh manusia. Itu hanya tidak boleh makan babi, tidak boleh makan yang berdua habitat itu, kodok, kura-kura, biawak itu, ataupun memakan biak yang bercabang lidah itu untuk para imam. Jadi artinya para imam atau dalam hal ini seperti para nabi, para ahli-ahli Taurat atau penatua-penatua itu yang berkapasitas sebagai imam atau penyampai firman-firman Tuhan itu tidak boleh berkepentingan, istilahnya harus fokus mengajarkan ajaran Tuhan itu sendiri. Jadi kalau bukan untuk semua manusia, jadi itu hanya untuk sifat manusia itu loh. Jadi tidak boleh memakan biawak gitu kan, berdua habitat. Ada kepentingan lain di balik pengajaran itu, dia mungkin mencari kepentingan lain. Itulah yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadi semua itu tidak ada yang menjelaskan terfokus kepada makanan, tetapi semua di kitab Perjanjian Lama itu pada intinya itu lebih bersifat akan kedatangan Tuhan itu. Itulah yang berisi dalam kitab Perjanjian Lama. Tetapi di Perjanjian Baru sudah dikenapi akan kedatangannya itu. Kalaupun digali mulai seluruh Alkitab itu, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu sampai kitab Wahyu, semua berbicara total hanya untuk Yesus dalam pengajarannya maupun rekonsiliasinya. Oke? Berarti Anda tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Simpel aja kan bang? Ya, Anda ini berdialog melawan dua orang ya. Kalau memang Anda masih melawan Pak Naibaban, Anda lanjutkan dulu dengan dia supaya konsentrasi Anda itu jangan buyar. Jika saya berdialog dengan orang harus face to face. Ya, bagaimana? Sama siapa yang Anda tentukan sekarang? Apakah dengan saya atau dengan Pak Naibaban? Oke, silakan dulu berdialog ya dengan nanti saya
Kalau memang berdialog dengan saya, ya bisa disambung lagi lah. Oke, silakan. Oh begitu ya bang. Jadi makanan-makanan haram apa-apa itu bukan untuk manusia, tapi tertulis itu untuk manusia. Tapi ya tidak apa-apa, itu bibelnya abang. Berarti di dalam perjanjian lama abang sudah tidak ambil, begitu maksud abang? Sudah tidak pakai begitu karena Yesus sudah menggenapi, atau gimana nih bang? Ya, kalau soal Bapa, Firman dan Roh Kudus saya paham itu adalah satu ya. Bapa ya adalah Allah, Firman adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Karena di dalam kitab Kejadian 1, ya kitab Kejadian 1 ayat 3 itu mengatakan ini roh Allah melayang-layang dan berfirmanlah Allah. Nah, berarti 3 esensi itu kan. Saya paham bang, saya paham. Tapi tidak ada ajaran Yesus mengatakan untuk menyembah firman. Tidak ada ajaran Yesus untuk mengatakan menyembah Roh Kudus. Yesus hanya mengajarkan menyembah Tuhan Allahmu. Begitu bang, maksud saya. Dan di dalam perjanjian lama apakah abang masih pakai atau tidak? Ya, atau pilih-pilih yang mana yang enak dipakai, begitu bang. Iya, sekarang itu pertanyaanmu apa? Apa yang kira-kira kami tidak mengikuti ajaran Yesus? Kan kamu kan boleh bertanya. Oh, oke lah bang, kalau begitu ya. Terserah abang. Ya, saya bukan buyar konsentrasi, tidak buyar. Ya, karena saya fokus di tema ajaran Yesus. Dan abang dengan Panai Bahu juga ya sama begitu kan. Saya tanyakan dengan soal yang sama tentang pengajaran Yesus. Tapi kalau abang merasa ya apa nih ini untuk meringankan saya, ya tidak apa-apa bang, tidak apa-apa. Iya, Anda kan bertanya bahwa kami tidak mengikuti lagi ajaran Yesus. Ajaran Yesus apa yang tidak kami ikuti? Harus dijelaskan dong. Oke bang, ya nanti kalau abang ada waktu ya tidak apa-apa bang, ini kan cuma diskusi ringan aja. Saya karena saya tidak mau pakai asumsi, jadi apa yang ada ya saya ucapkan itu. Kalau abang terangkan ini sesuai yang tertulis, ya saya pasti akan oh iya ya begitu bang. Oke, silakan dulu, lanjutkan dulu diskusinya dengan rekan-rekan yang sama itu, oke? Anda tadi bertanyakan kenapa makanan haram seperti babi itu kan dilarang Yesus, kenapa itu dilarang oleh perjanjian lama, kenapa itu dimakan? Kan kamu sudah tahu bahwa ada ayat Yesus mengatakan bahwa apa yang masuk ke mulutmu itu tidak akan haram, tetapi apa yang keluar dari mulutmu itu akan menjadi haram. Paham ya? Apa yang masuk ke mulutmu itu artinya semua makanan tidak haram. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu itu artinya tutur katamu itu akan menjadi haram. Paham ya? Maaf bang, dari tadi saya sudah bertanya itu. Ya maaf bang, saya bertanya tentang ajaran Yesus. Apa itu ajaran Yesus? Nah, lalu abang tanya, emangnya apa? Ya saya mengatakan, Yesus mengajarkan untuk menyembah Tuhan Allah. Tidak ada ajaran Yesus yang mengatakan menyembah dirinya atau menyembah firman. Begitu bang. Nah, kalau abang mengatakan wah itu kan ajaran Kristen, ya oke lah kalau begitu ya. Itu mungkin ajaran dari doktrin-doktrin. Jadi saya tidak mau masuk ke dalam doktrin. Saya minta ayat tertulis. Tapi kalau tidak ada ya habis mau apa bang, begitu kan? Karena Yesus mengatakan ajarkanlah apa yang telah aku ajarkan, begitu. Sesuai dengan di dalam Matius. Iya bang, iya bang. Iya, jadi sekarang itu pertanyaan kamu apa? Kamu mengatakan bahwa kami tidak mengikuti lagi ajaran Yesus. Menurutmu ajaran Yesus yang tidak kami ikuti lagi itu apa? Kira-kira kamu jelaskan dong. Oh, ya soal makanan ya bang. Jadi begini bang, apa yang masuk ke dalam mulut itu bukan najis, tapi yang keluar yang dari mulut itu yang najis. Itu menurut Yesus ya. Tapi abang baca ayat sesudahnya, bang ya. Itu ayat berapa ya bang? Coba abang kutip dulu. Lalu kita bahas ayat itu. Itu tentang apa sih? Ya, karena yang saya baca itu tentang kebersihan bang. Maaf lagi ya, itu tentang kebersihan. Karena di ayat selanjutnya itu jelas sekali itu tentang kebersihan, tentang adat istiadat orang Yahudi yang sebelum makan mencuci tangan, begitu bang ya.
Dan orang Yahudi mengatakan kepada Yesus, "Hei murid-muridmu, apakah tidak membasuh tangan?" Nah, lalu Yesus mengatakan, "Bukan yang masuk yang menjadi najis, tapi yang keluar." Shalom, selamat sore. Selamat menikmati berkat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Iya, Anda tidak memahami konteks. Yang keluar dari mulut itu apa yang Anda maksud? Masa dia mengajari orang Yahudi makan nyuci tangan, ya wajar. Tetapi apa yang keluar dari mulutnya itu juga harus dicuci. Kan Anda ini kan tidak paham sebenarnya. Ada yang keliru dalam penjelasan. Tidak mungkin orang Farisi menegur Yesus disebut wajar. Jadi ada yang keliru dalam penjelasannya itu. Yesus memakan makanan tidak cuci tangan, ditegur. Lalu dikatakan wajar itu. Apakah wajar Yesus ditegur? Itu selalu tidak memahami apa yang terkandung di dalamnya. Ada yang keliru. Di dalam penjelasannya itu ada yang keliru, itu katanya itu Yesus wajar untuk ditegur. Masa Tuhan wajar ditegur sama orang-orang Farisi? Itu satu hal yang keliru itu. Penjelasannya itu sangat keliru itu. Itu kepintar dia. Ayo Bung, jangan kabur, jelaskan. Masa kamu kabur? Kamu ini bertanya sama orang Kristen, ingin menyesatkan orang Kristen, jadi membodoh-bodohi orang Kristen yang tidak paham. Kamu bodoh-bodohi, tidak memaknai arti ayat tetapi asal bunyi. Coba ditanya dulu, apakah wajar Tuhan ditegur sama orang-orang Farisi itu? Coba dulu ditanyakan dulu, bagaimana dia menjelaskannya. Maaf bang, aduh jaringan jadi saya baru balas ini. Oke bang, kalau saya tidak memahami konteks, abang sebut di situ Injil apa dan ayat berapa, biar kita sama-sama bahas ya. Sebut aja, tidak usah tampilkan, sebut aja. Nanti saya buka di sini bang. Ya, maaf bang, saya tidak mengatakan Yesus makan tidak mencuci tangan. Saya mengatakan murid-muridnya Yesus yang makan tidak mencuci tangan. Ya, terima kasih. Kebetulan saya lagi makan ini ya. Coba kamu buka Injil apa ya? Matius 11 sampai 20, coba tampilkan ya. HP saya ini agak rusak, agak error, tak bisa tampilkan. Tampilkan aja Matius 11 sampai 20. Bukan. Matius 15 11 sampai 20 ya. Iya. Matius 15 11 sampai 20. Maaf bang, saya tidak kabur ya, saya tidak kabur. Jaringan data saya. Matius pasal berapa? Matius 15 11 sampai 20. Bukan yang saya maksud tadi, dia berkata wajar Tuhan Yesus ditegur. Itu kan satu hal yang keliru. Masa Tuhan Yesus ditegur sama orang Farisi? Dia keliru dia menjawabnya itu. Jadi di ayat 19 dan 20 kita tahu apa maksud Yesus yang mengatakan bukan masuk dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar. Oke? Ya, cobalah kamu baca konteks ayatnya itu agak teliti ya, supaya itu Anda jangan gagal paham. Jadi bang, maaf ya bang, di situ bukan soal makanan haram dan halal. Ya, sekali lagi bukan haram dan halal. Abang itu harus memahami ayat itu betul-betul loh. Jangan asal tanya, soalnya asal lucu kalau asal nanya kayak gini. Abang baca teliti betul-betul. Yang keluar dari mulutmu itu akan menjadi haram, tetapi yang masuk ke dalam mulut itu akan dibuang ke jamban. Paham ya? Artinya apapun yang masuk ke dalam mulut, mulai dari babi atau mungkin
Apapun yang diharamkan oleh orang Yahudi itu tidak akan menjadi haram. Yang haram itu yang najis itu keluar dari mulutmu. Jika kata-kata kotormu kau maki orang, menghina orang, itulah menjadi najis yang dimaksud. Tidak disebut situ babi, maaf bang ya, tidak disebut situ babi. Dengan jelas sekali itu tentang kebersihan. Ya, ayat 19 dan 20 itu lebih perjelas, lebih memperjelaskan begitu bang. Ya, itu paling jelas di ayat 19 dan 20 itu paling jelas sudah sebenarnya apa maksud dari Yesus itu. Ya bang, aduh, abang ini, abang salah bang, abang salah orang mungkin bang ya. Jadi jangan abang bodoh-bodohin saya gitu dong ya. Di dalam Bible, pemahaman Bible itu jangan hanya kutip satu satu ayat, tapi kita harus pahami semua, begitu bang ya. Harus kita pahami ayat ayat yang kita kutip dan ayat-ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, apa maksud dari semua ayat itu. Baru kita apa nih ini satukan mereka, baru kita dapat inti dari pengajaran Yesus itu, begitu bang ya. Saya mohon maaf lagi bang, saya mohon maaf ya bang, mungkin bang ada makan jadi abang kurang konsentrasi ya. Nanti abang selesai makan baru coba abang konsentrasi, pahami apa apa itu ayat-ayat dari apa yang saya bagikan itu, abang pahami dulu ya. Kamu ini tidak paham sebenarnya. Pertanyaan saya, yang masuk ke mulutmu itu apa sih? Coba saya tanya. Apa yang masuk ke dalam mulutmu? Coba saya tanya kamu ya. Oh iya 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 bang, iya bang, maaf bang ya. Itu kata najis berarti kotor, kotoran ya. Tidak mencuci tangan itu kotoran yang masuk. Lalu Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar. Abang paham? Jadi walaupun tangan kita tanpa dibasuh, bukan yang masuk itu yang akan menajiskan. Ya, tidak ada konteksnya di situ soal babi, maaf bang. Tidak ada sama sekali ya bang. Intinya dari ajaran Yesus itu di ayat 19 dan 20. Itu inti dari ajaran Yesus. Ya, kalau abang tidak paham ya wajar ya bang. Ya, karena abang ini karena hobi-hobi ya. Hobi makan babi. Jadi wajar kalau abang pura-pura tidak paham begitu bang. Ya, eh, abang itu asalnya dari mana? Kalau logatnya kayak seperti orang Bugis, kayak seperti NTT juga bisa. Aslinya dari mana coba? Maluku bang. Iya, sekarang saya tanya kamu. Kalau babi dimakan masuk ke dalam mulut atau ke pantat? Nama makan ya masuk ke mulut. Ya bang. Ya, kalau makan masuk ke mulut. Iya, lalu bagaimana? Ayat itu mengatakan apa? Apa yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak akan menjadi haram. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu itu akan menjadi haram. Karena itu akan dibuang ke jamban. Paham ya? Ya bang, maaf ya bang. Tapi konteksnya situ bukan soal makanan babi. Ya, tapi soal kebersihan, soal basuh tangan. Abang harus pahami ayat dong. Aduh, abang ini nih. Jangan rubah-rubah ayat begitu, bang. Ya, kita harus ikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, begitu, bang. Kalau abang tidak ikuti, ya bagaimana abang mau dapat kerajaan surga itu? Ya, karena Yesus mengatakan bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga, tapi orang yang mengikuti perintah Bapakku. Ya, di sini abang, waduh, mau melanggar perintah Bapak dengan mentafsirkan ayat-ayat sembarangan. Sedangkan sudah jelas di situ tentang basuh tangan. Inti dari ajaran Yesus di ayat 19 sampai 20 begitu, Bang. Di situ kan tentang najis, Bang. Ya. Baik, kamu bilang oke, saya ikutin apa yang kamu mau aja lah. Karena saya menjelaskan sama kamu juga saya akan pusing. Sekarang pertanyaan saya, memangnya kalau orang tidak cuci tangan makan tak boleh cuci tangan itu haram ya? Di situ kan tentang najis, Bang. Ya, tentang najis bukan tentang haram. Kalau Abang kutip ayat ini, aduh jelas sekali, Bang. Di sini tentang kebersihan sekali lagi, Bang. Abang baca ayat sebelumnya dan sesudahnya, Bang. Apa maksud dari ucapan-ucapan Yesus itu, dari ajaran-ajaran Yesus itu, Bang? Abang
Masa Bibel abang saya yang ajarkan? Aduh bang. Ya, Iya, coba kamu tampilkan aja ayatnya di situ supaya saya paham karena saya tidak paham. Tampilkanlah ayatnya. Kata kamu kan ada konteks sebelumnya itu kan beda. Coba tampilkan. Betul apa yang kau katakan itu memang betul. Konteksnya adalah orang Farisi menegur kepada murid-murid Yesus. Kenapa kalian tidak mencuci tangan? Cuci tangan itu adalah tradisi Yahudi, bukan ajaran agamanya, tetapi tradisi dan budaya. Kamu paham ya? Tetapi Yesus berkata, apa yang masuk ke dalam mulutmu tidak akan menjadi najis. Paham ya? Tetapi yang keluar dari mulutmu itu yang menjadi najis. Jadi ayat itu sudah menjelaskan bahwa apapun yang masuk ke dalam mulut itu tidak akan menjadi najis. Paham? ya sebab itu dari tadi kan saya katakan itu soal kebersihan, bukan soal makanan halal dan haram. Ya bang. Sampai saya mengatakan kalau abang kutip ayat ini tidak kuat bang ya. Ya nanti abang jatuh bang. Tidak kuat sekali kalau abang kutip ayat ini. Ya saya saran aja ya bang. Kalau abang mau debat tentang makanan ini ya alangkah baiknya abang kutip Kisah Para Rasul 10 ayat 15 begitu bang. Itu lebih enak. Ya itu panjang bahasan. Kalau ini ya saya tampilkan ayat sudah selesai sudah itu bang. Sebenarnya sudah selesai dari tadi. Cuma abang ingin panjangkan. Cuma sudah selesai karena ini konteks tentang kebersihan, bukan makanan halal dan haram. Ya bang? Nah, coba kamu jelaskan ayat yang kamu ucapkan tadi, coba. Tampilkanlah. Aduh bang, masa saya yang tampilkan? Abang cari aja ya Kisah Para Rasul 10 ayat 15 tentang mimpinya Petrus. Ya, saat dia tidur lalu makanan dari langit jatuh datang kepadanya. Ya, di dalam bungkusan itu lalu terbuka semua makanan halal haram itu. Lalu Allah mengatakan, "Makanlah." Petrus mengatakan, "Tidak, makanlah sampai 3 kali." Nah, itu kuat. Kalau abang bahas soal makanan di ayat itu kuat. Kalau yang ini itu jelas sekali tidak ada makanan haram dan halal dalam Matius ini ya bang. Itu tidak ada sama sekali bang. Karena ini soal kebersihan, begitu bang. Jadi abang buka aja ya bang. Masa saya buka lagi itu bang. Abang buka, abang baca, lalu abang ya silakan abang renungkan. Ya apa maksud dari mimpinya Petrus itu? Kalau ayat ini, nah, itu enak. Tampilkan ayatnya supaya saya paham. Ya. Tolong tampilkan ayatnya. Jadi jangan asal asumsi-asumsi aja. Jadi saya pusing kalau menghadapin kalian tuh. Maaf bang, maksud abang ini apa nih? Ayat yang mana nih bang? Ya, ya ayat yang mana? Itu ayatnya saya tampilkan tuh ya. Soal makanan itu ya. Yang abang ingin dihalalkan itu. Itu Kisah Para Rasul 10 itu ayat 15. Saya sudah tampilkan itu bang. Ya, biar abang senang. Tapi kalau abang kutip dalam Matius tadi, bang maaf itu soal kebersihan ya bang. Bukan soal makanan halal dan haram bang. Ya, jelaskan ayat itu. Coba jelaskan biar saya paham. Ayo kawan, tolong jelaskan ayat itu. Saya tunggu ya. Masa saya yang jelaskan bang? Abang kan ingin makanan yang dihalalkan ya? Ya saya berikan ayat biar abang paham. Oh iya ya, ini cocok kalau beri dalil pakai ayat ini begitu bang. Kalau dalil lewat Matius tadi soal makanan halal dan haram tidak masuk bang ya, tidak masuk sama sekali. Begini, Bung. Kamu boleh pergi ke orang pastor ataupun pendeta. Coba, makanan haram itu dalil yang mana yang dijelaskan? Coba. Kamu pergi sekarang kalau ada di Maluku kan banyak juga gereja-gereja situ, ada pergi ke pastor tanya, ayat mana yang menghalalkan makanan? Coba, pergilah supaya kamu paham ya. Jadi jangan asal sorong-sorong ayat aja kacau nanti. Pusing saya. Ya bang, maaf bang, abang kan pakai dalil dalam Matius tadi ya. Saya mengatakan dalam Matius itu tentang kebersihan, bukan tentang makanan halal dan haram. Abang paham kan?
Kalau abang ingin mengatakan makanan halal dan haram, saya saran sama abang, ya, biar otak abang itu terbuka, ya, biar abang paham juga Bibelnya abang. Abang buka aja Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Di situ dengan jelas makanan halal dan haram. Begitu bang, ya. Itu di situ mengatakan makanan halal dan haram di situ. Bukan soal apa nih, bukan soal basuh tangan. Tapi dalam Matius tadi itu soal basuh tangan, soal kebersihan. Bukan soal makanan halal dan haram. Ya, buat apa saya tanya sama pastor? Aduh, bang, ini di sini nih kita akan berdiskusi, bang. Bukan saling, kalau pemahaman abang lah ya oke lah. Tapi saya hanya memberi dalil apa yang tertulis. Karena di dalam kutipan abang, ya, dalam Matius itu tidak ada yang mengatakan, waduh ini makanan halal dan haram, babi atau apa, bukan. Tapi soal basuh tangan, bang. Soal basuh tangan, ya bang. Maaf lagi, bang. Jadi saya mohon maaf, bang. Kalau abang suruh tanya kepada pastor, aduh, kita kan di grup debat ini, bang. Ya, masa orang yang tidak tahu apa-apa kita libatkan. Aduh. Kamu tidak paham, saya jelaskan dari tadi. Memang betul orang Farisi itu menegur murid Yesus, kenapa makan tidak cuci tangan? Karena itu adalah budaya Yahudi, bukan hukum Tuhan cuci tangan, paham ya? Tetapi Yesus membalasnya bahwa apa yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak akan menjadi haram, paham ya? Paham, dengar ya. Apa yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak akan menjadi haram, paham? Karena itu akan keluar ke dalam jamban, yang dimaksud nanti akan diberakin. Nah, apa yang keluar dari mulutmu itu akan menjadi haram, paham ya? Iya, saya paham, bang. Saya paham. Tapi di situ tidak ada konteksnya tentang makanan babi atau makanan halal dan haram. Tapi konteks itu tentang kebersihan, tentang basuh tangan. Sampai saya katakan kepada abang, inti dari semua ajaran itu, ya, dalam Matius itu intinya itu di ayat 19 dan 20. Apa maksud dari Yesus itu? Bukan soal babi atau soal makanan apa, bukan, belut, bukan. Tapi soal kebersihan dan adat istiadat yang Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi itu. Begitu, bang. Aduh, tapi ya oke lah, bang. Kalau pemahaman abang begitu, ya saya tidak bisa ganggu. Tapi saya hanya mencoba atau mengatakan apa sesuai dengan apa yang tertulis. Saya tidak mau menambah, tidak mau mengurangi. Ya, nanti Yesus marah, bang, ya. Jadi saya tidak mau menambah, saya tidak mau mengurangi. Apa yang tertulis, saya hanya mengutip apa yang tertulis, begitu, bang. Karena konteksnya dengan jelas di situ mengatakan tentang kebersihan, bukan tentang makanan halal dan haram. Ya begitu, bang, ya. Jadi saya cuma beri saran aja sama abang. Abang mau ikuti ya tidak apa-apa, tidak diikuti juga tidak apa-apa. Ya, kalau ada orang bahas tentang makanan, abang kutip aja di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 14-15 sampai seterusnya, begitu, bang. Ya, sekarang pertanyaan saya kepada kamu. Makanan itu apa saja sih termaksud? Itu kamu harus paham dulu. Arti daripada makanan itu kamu harus paham apa makanan itu. Paham ya? Yang kedua, kenapa ayat itu bisa sambung dengan konteks bahwa yang keluar dari mulutmu itu yang haram? Paham ya? Itu berkaitannya. Itu kamu harus paham. Nah, begini supaya kamu lebih paham ya, biar saya jangan pusing ya. Arti daripada ayat itu, apapun yang masuk ke dalam mulut itu akan menjadi halal. Tetapi apa yang keluar dari dalam mulutmu itu akan menjadi haram. Apa yang dimaksudkan haram? Artinya kata-katamu itu harus dijaga. Paham ya? Sampai saya, aduh, abang. Saya, ya, kalau abang mengatakan saya tidak paham, saya sudah mencoba menjelaskan kepada abang. Ya, apa maksud dari Yesus itu di ayat 19 dan 20. Ya, apa yang keluar itu. Itu di ayat 19 dan 20. Tapi kalau abang pura-pura tidak paham, ya karena itu Bibel abang mau putar kiri putar kanan, ya terserah abang, itu Bibel abang. Tapi apa yang tertulis dari ayat 1 sampai 20 itu yang saya kutip. Begitu, bang, ya. Dan intinya di 19 dan 20. Begitu, bang. Tidak ada konteks mengatakan tentang babi atau tentang makanan yang diharamkan.
Tapi konteksnya tentang basuh tangan Bang, basuh tangan. Ya, konteks di ayat itu tentang kebersihan. Tapi kalau abang pemahamannya lain, oke lah, tidak apa-apa bang, ya. Itu hak abang, itu kitabnya abang. Abang punya hak segala-galanya dalam Bible abang. Tapi saya hanya mengingatkan, jangan pernah menambah atau mengurangi apa yang tertulis, begitu bang. Kamu itu yang tidak paham. Kamu coba pergi tanya ke pendeta ataupun pastor supaya lebih paham ya. Karena saya tidak pernah yang berdebat dengan orang muslim yang muter balik yang tidak ada apa seperti ini. Baik, saya jelaskan sekali lagi. Memang konteksnya itu orang Yahudi menegur kepada murid-murid Yesus untuk makan harus cuci tangan. Tetapi apa kata ya? Apa kata murid-murid Yesus? Tunggu. Baik, saya akan menjelaskan ya. Begini. Yang dimaksud daripada ayat itu, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu menjelaskan berapa itu akan menjadi dihalalkan yang masuk ke dalam mulut. Paham ya? Ya, kenapa kok ada lanjutannya bahwa berkaitan dengan keluar dari dalam mulut? Paham ya? Karena itu sudah menjadi. Coba abang pergi ke pendeta aja lah, abang tanya sama mereka ya. Nanti kalau apa kata pendeta itu, kalau memang betul salah sudah. Biasa yang salah tidak masalah ya. Tapi karena saya juga pusing menjelaskan dengan abangnya ini, bagusan sudah cari topik yang lain aja. Kamu itu yang tidak paham. Kamu coba pergi tanya ke pendeta ataupun pastor supaya lebih paham ya. Karena saya tidak pernah yang berdebat dengan orang muslim yang muter. Baik, saya akan menjelaskan ya. Begini. Yang dimaksud daripada ayat itu, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu menjelaskan berapa itu akan menjadi dihalalkan yang masuk ke dalam mulut. Paham ya? Ya, kenapa kok ada lanjutannya bahwa berkaitan dengan keluar dari dalam mulut? Paham ya? Karena itu sudah menjadi. Coba abang pergi ke pendeta aja lah, abang tanya sama mereka ya. Nanti kalau apa kata pendeta itu, kalau memang betul salah sudah. Biasa yang salah tidak masalah ya. Tapi karena saya juga pusing menjelaskan dengan abangnya ini, bagusan sudah cari topik yang lain aja daripada bikin saya pusing. Nah, supaya kalau kamu lebih paham, coba kamu putar Bambang Nursena. Kalau tidak paham ya Bambang Nursena ya. Kalau tidak, kamu cari namanya sang debater itu Rudi Johannes ya. Paham ya? Supaya Game over. Masa orang Yahudi Yesus wajar ditegur karena tidak cuci tangan, terlalu pintar itulah. Kalau terlalu sombong dengan Alkitab, amburadul, jangan terlalu sombong. iya sayang, apa yang mau tanyakan sayang? Ya, selamat malam Bang Jul. Apa kabar? Iya benar, sebab apa yang mereka makan masa itu bukan haram, tapi yang mereka bicara itu tentang kebersihan. Betul juga apa yang kau cakap tuh. Oke, mau tanyakan Anda, apa yang Anda ketahui? Biar itu yang saya tanyakan. Iya sayangku, ngomongnya agak lambat ya, jangan terlalu cepat ya. Ini saya nggak dengar apa yang kamu katakan itu ya, sayang ya. Orang yang pandai itu berkhotbah itu belum tentu pandai berteologi ya. Dia itu hanya pandai berkhotbah. Jadi dia seperti orang benar. Sebetulnya dia itu tidak punya pengetahuan apa-apa, hanya modal-modal khotbah. Dari caranya itu mengatakan jangan membodoh-bodohin orang tidak tahu apa-apa. Ternyata dia KO. Iya sayangku, kamu tuh mau bertanya apa? Oke, saya tanya dulu ya apa. Tadi Anda menyatakan orang Farisi, orang Yahudi itu wajar menegur Yesus. Dengan dasar apa? Silakan jelaskan. Saya ingin bertanya apa yang Anda katakan. Anda mengatakan tadi itu
Yesus tidak cuci tangan, wajar ditegur oleh orang Farisi maupun orang Yahudi. Coba jelaskan apa alasannya. Tanyamu ini tidak jelas. Tolong yang agak jelas sedikit ya. Asal tanya aja, pelan-pelan dan juga yang jelas. Sepertinya Anda itu ingin menghindar berpura-pura bodoh ya. Anda berpura-pura bodoh kah? Anda tadi kan mengatakan orang Farisi ataupun orang Yahudi itu karena menegur Yesus makan tidak cuci tangan. Tetapi Anda mengatakan wajar. Dengan alasan apa? Coba jelaskan. Ya sayangku, pertanyaanmu ini sangat jelas. Orang Farisi itu menegur kepada Yesus, kenapa murid-muridmu itu makan tidak cuci tangan? Paham ya? Cuci tangan itu adalah budayanya orang Yahudi, paham? Paham ya? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, apa yang masuk ke dalam mulut tidak akan menjadi haram. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu itu akan menjadi haram. Paham ya? Paham. Anda sepertinya terlalu pintar. Jangan membelok-belokkan itu yang tertulis. Itu orang Yahudi atau orang Farisi itu menegur Yesus itu karena Yesus makan tidak cuci tangan. Jadi itu yang ditanyakan itu. Tapi Anda mengatakan wajar orang Yahudi menegur Yesus itu. Jadi dengan alasan apa Anda mengatakan orang Yahudi atau orang Farisi itu wajar ditegur? Apakah Tuhan wajar ditegur? Itu yang Anda jelaskan. Jadi Anda jelaskan, jangan berkhotbah-khotbah yang tidak ini. Jelaskan secara benar, jangan ada yang dikarang-karang. Ya sayangku, jelas pertanyaanmu ini. Apakah Tuhan kok ditegur ya? Itu yang kamu maksud ya? Loh, kan para ahli Taurat itu ataupun orang Farisi itu kan tidak mempercayai Yesus. Makanya saya kata kalian ini orang-orang yang sangat dungu semua, yang tidak paham apa-apa tapi sok tahu. Orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat itu mereka tidak mempercayai Yesus. Paham ya? Oke, apakah Anda membaca materinya sehingga Anda berkata seperti itu? Jadi saya tidak tahu penjelasan Anda itu penjelasan dari mana, apakah ngarang sendiri berdasarkan khotbah? Jadi tidak ada alasannya, tidak ada korelasinya dengan cara alasan orang Farisi tidak paham. Itu paham, itu kan diundang itu, Yesus itu diundang makan ke rumahnya itu. Tetapi orang Farisi itu melihat tidak cuci tangan, lalu mereka itu menyegor. Jadi jangan Anda berkhotbah, silakan dulu dijelaskan. Kalau memang tidak tahu ya sudah tidak tahu gitu aja, jangan dibuat asal jawab saja. Jadi jangan Anda membodoh-bodohi, silakan jangan dibodoh-bodohi. Kalau memang tidak tahu ya sudah. Di dalam bumi ini semua manusia tidak yang benar, ya. Semua manusia berdosa. Tetapi alangkah baiknya kalau orang itu menjadi baik. Begitu. Iya, jadi orang Farisi dengan orang ahli Taurat itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan atau tidak? Kamu tadi kan bertanya seperti itu, kenapa dia Tuhan kok ditegur? Itulah pertanyaanmu kan? Oke, sepertinya Anda tidak paham juga. Saya juga ingin bertanya lagi. Mengapa Yesus datang ke rumahnya orang Farisi itu makan? Apakah Anda sudah tahu kenapa? Apakah Yesus datang sendiri ke situ atau diundang atau bagaimana? Coba Anda jelaskan. Itu tahu kalau itu Yesus, tahu kalau itu Tuhan. Tapi yang disoroti di situ tentang makan itu. Makan dilihat orang Farisi itu tidak cuci tangan. Jadi mereka itu menegur. Jadi Anda mengatakan tadi wajar itu Yesus ditegur karena tidak cuci tangan. Dengan dasar apa Anda mengatakan Yesus sebagai Tuhan wajar ditegur sama orang Farisi, sama orang itu? Silakan jelaskan itu.